tidak seperti yang kita bayangkan sulitnya. Tahu Dek Naja yang ikut Hafiz Quran Indonesia? Tahu ya? Tahu? Ya, beliau itu hafal 30 juz. Di umur adik-adik sekarang dia itu hafal 30 juz Al-Quran. Wah, keren gak? Keren gak? Ada seorang anak umur 7 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu hafal 30 juz. Masya Allah ya. Coba bayangin kalau kita sekarang di posisi itu, hafal Al-Quran 30 juz. Tapi luar biasanya Dek Naza itu memiliki, memiliki keterbatasan. Ya, memiliki keterbatasan. Dikatakan bahwasanya lumpuh otaknya. Nah, sehingga ya tidak seperti kita. Ya, bahkan Dek Naza itu berada di kursi roda, teman-teman. Ya, berada di kursi roda. Tapi Dek Naza itu bisa menghafalkan 30 juz. Jadi ketika dites, ditanya sama dengan juri, ini ayat berapa, halaman berapa, dia tahu. Langsung tuh. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 228, halaman sekian, dia langsung bacain. Di ayat mana aja, di surah mana aja dia bisa. Bayangin, umurnya masih kecil, masih SD, tapi hafal 30 juz, memiliki keterbatasan. Bayangin coba. Ya, jadi gak ada alasan, gak ada yang namanya susah menghafal Al-Quran. Gak ada alasan yang namanya sulit menghafal Al-Quran. Orang yang memiliki keterbatasan, keterbatasan mental saja, ya, yang dia diponis bahwa otaknya itu sudah tidak mampu, tapi apa kenyataannya? Bisa hafal 30 juz. Ya. Di sini yang paling banyak hafalannya berapa juz? Ada yang sudah hafal juz 30? Mas Farel, Masya Allah. Berapa Mas Farel? Berapa Mas? Hafalannya Mas Farel berapa? Tapi kalau misalnya dilanjut Masya Allah. Kita coba ya. Juz 30 ya Mas Farel ya. Bisa? Oke, kita coba. Oke, kita dengarkan Mas Farel dulu. Nanti kalau yang lain yang paling baik berapa? Ada 1 juz juga, ya, ada 2 juz, 3 juz? Belum ya, Masya Allah. Gak apa-apa. Masih muda, ya masih kecil, Insya Allah masih banyak waktu untuk menghafal Al-Quran. Oke, kita coba sambung ayat Mas Farel. Oke, Mas Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yanha. Masya Allah. Itu surah apa Mas? Surah apa? Masya Allah. Tepuk tangan buat Mas Farel. Masya Allah. Ya, Mas Farel juz 30 sudah? Sudah hafal? Sudah ya? Masya Allah. Ya, juz 29 sudah? Sedikit. Sambung ayat. Oke, Mas Farel, Masya Allah. Kalian juga bisa kayak Mas Farel, ya. Ketika ada dibacakan sambung ayat, kayak Mas Farel bisa melanjutin, ya. Insya Allah bisa. Oke, teman-teman, yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Ustaz punya cerita. Ceritanya ini sangat luar biasa. Ada satu daerah perbatasan di antara Turki dan Lebanon, ya. Ada seorang relawan ini
itu pergi ke suatu camp pengungsian. Jadi daerah Syam. Syam itu sekarang Irak. Jadi seorang relawan ini pergi ke camp itu karena di tempat camp itu teman-teman, di situ anak-anak yang ada di situ sudah tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dan tempat mereka tinggal itu di camp pengungsian. Karena apa? Karena terjadinya perang, jadi konflik di Irak. Jadi banyak anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya, sudah kehilangan ibu dan bapaknya, dan bahkan tempat tinggalnya, bahkan pendidikan mereka pun hilang. Tapi ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan ketika itu Ustaz juga sedih ketika mendengarnya. Jadi ada salah satu relawan datang ke pemukiman itu, ya, tempat komplek itu tadi datang. Biasanya relawan itu membawa tasnya itu berisi ransel yang isinya itu biskuit. Jadi setiap relawan itu datang, teman-teman, ke tempat itu, dia membagikan biasanya biskuit satu-satu per anaknya, per anaknya. Ketika dia mau pulang, ini asli ya ceritanya, asli relawan dari Indonesia. Ketika dia pulang, ada 3 orang anak menghampirinya, lalu dia berkata, lalu dia mendatangi seorang relawan tadi, lalu relawan tadi mengatakan, kenapa wahai anak kecil, katanya, yang 3 itu datang, apa kalian belum kebagian biskuit? Tidak, kami sudah kebagian, katanya. Lantas ada apa? Sini cerita sama paman, kata relawan tersebut. 3 anak tadi hanya meminta apa? Bukan biskuit, tapi meminta dibawakan Al-Quran. Masya Allah kan? Ya, dibawakan Al-Quran. Ya, karena apa? Mereka tidak memiliki Al-Quran. Al-Quran mereka sudah lenyap, sudah terkubur semua. Ya, karena akibat konflik. 3 anak itu datang meminta dibawakan Al-Quran. Mereka ingin menghafal Al-Quran. Lantas si relawan tadi tertunduk dan menangis. Dan dia mengatakan kepada 3 orang anak tadi, paman berjanji, paman akan membawakan Al-Quran kepada kalian. Setelah itu beliau pulang ke Indonesia dan kembali lagi dan beliau lupa membawa Al-Quran tersebut, dan dia minta maaf kepada anak-anak itu, dan dia berjanji lagi bahwa akan membawakan Al-Quran itu. Ketika itu paman itu tadi datang dan membawakan Al-Quran. Mereka senangnya luar biasa, ya, dibagikan Al-Quran itu satu-satu kepada anak-anak yang di situ, dan mereka senyumnya sangat luar biasa, teman-teman. Itu kondisi yang ada di situ, itu dalam keadaan konflik, ya, lagi perang. Tapi semangat mereka menghafal Al-Quran, semangat mereka membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Ada yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa kepada kita. Kita hari ini, ya, di tempat insya Allah aman, gak ada konflik, gak ada perang dan lain sebagainya. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak menghafal Al-Quran, gak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Pahala membaca Al-Quran, pahala menghafalkan Al-Quran itu sangat luar biasa. Kalau kalian hafal Al-Quran, nanti di akhirat kalian akan menghadiahkan mahkota kepada kedua orang tua kalian, memakaikan baju kehormatan. Apalagi kalau kalian hafal 30 juz Al-Quran, Masya Allah, jaminan orang tua kalian masuk surga. Begitu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan senantiasa ragu, ya, untuk mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, ya, mengajak mereka untuk menghafal, mengamalkan Al-Quran. Coba minimal, ya, setiap hari itu mereka tilawah Al-Quran, diajarkan Al-Quran.
Ya, mulai dari kitanya dulu, mulai dari orang tuanya dulu. Ya, mulai dari orang tuanya. Ketika mereka melihat kita senantiasa selalu membaca Al-Quran, insya Allah mereka juga akan nanti ngikut. Ya, coba minimal setiap habis sholat, kalau nggak bisa 1 lembar setengah halaman, kalau nggak bisa setengah halaman, ya mentok-mentok 1 ayat lah, ya setiap selesai sholat. Minimal setiap hari itu di rumah kita harus ada suara orang yang membaca Al-Quran. Palestina, tahu ya? Adik-adik tahu Palestina? Tahu di mana Palestina itu? Ayo. Ya, di mana? Palestina itu sampai sekarang masih konflik, ya. Tapi mereka tetap merasa aman di rumah mereka. Karena apa? Ibu-ibu dirahmati Subhanahu wa taala, rumah mereka selalu ada Al-Qur'an. Rata-rata di rumah penduduk di Palestina itu punya 1 hafiz Al-Qur'an. Ya, walaupun keadaannya perang, tapi mereka tetap membaca Al-Quran, tetap menghafal Al-Quran. Ya, rumah kita akan terasa tentram, rumah kita akan terasa bahagia kalau di situ ada Al-Qurannya. Ya, begitu juga teman-teman yang ada di Palestina, ibu-ibu rahmati Subhanahu wa taala. Rumah mereka walaupun dalam keadaan konflik, tapi mereka tentram, mereka tidak merasa ketakutan karena ada Al-Quran bersama mereka. Nah, itu. Ada di rahmat Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih? Masih semangat? Wah, ini udah pada lemas semua nih. Oke. Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Adik-adik kalau nanti hafal Al-Quran, kalau hafal 30 juz Al-Quran, maka cahayanya seperti cahaya matahari. Ya. Terus seorang, walaupun kita adik-adik Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak lancar membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tidak fasih dalam baca Al-Quran, walaupun kita masih masih terbata-bata, tapi itu masih dihitung pahala. Ya, kalau kita misalnya bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihahnya belum pas, baca Al-Qurannya belum pas, insya Allah itu dihitung pahala semua. Selagi kita mau berusaha untuk memperbaiki bacaan kita, selagi kita mau memperbaiki bacaan kita, walaupun salah, walaupun terbata-bata, insya Allah pahalanya besar. Karena kata Rasulullah SAW apa? Pahala orang membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu dihitung 10 pahala, 10 kebaikan. Alif lam mim, ya, alif lam mim itu enggak diberi 1 pahala, tapi alifnya 1 kebaikan, ya, lamnya 1 kebaikan, mimnya 1 kebaikan. Bayangin coba kalau misalnya ada yang hafal Al-Quran alif lam mim, enggak hafal alif lam mimnya sampai berapa kali, ya, enggak hafal udah bahkan 100 kali alif lam mim, hafal ya, amma yatasaalun, kok enggak hafal, ya, jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Justru di situ pahalanya berlipat ganda. Karena apa? Karena kita sering mengulanginya. Kata Allah, kata Nabi apa tadi? 1 hurufnya apa? Pahala, 10 apa? Pahala. Bayangin kalau amma yatasaalun itu kita berulang berkali-kali, berapa pahalanya kita dapat. Jadi nggak ada alasan hafal Al-Quran itu susah, hafal Al-Quran itu sulit, nggak ada. Orang yang punya keterbatasan aja bisa hafal 30 juz, apalagi kita yang sekarang, ya, sempurna, masih muda, ya, masih kuat hafalannya insya Allah. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak
menghafalkan Al-Quran. Itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini Ustaz harapkan semuanya, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita membimbing anak kita, mari sama-sama kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi ahli Quran, agar nanti kalau sudah hafal 30 juz, sudah khatam 30 juz, ya Masya Allah luar biasa. Karena keistimewaan seorang anak hafal 30 juz Al-Quran itu sangat luar biasa, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, hadiah spesial ya kalau anak kita itu nanti bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran. Oke, ibu-ibu dan adik-adik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sampai jam berapa sih? Oke, kita coba ini ya, tes ada yang sudah hafal surah Al-Qari'ah? Ayo tunjuk tangannya, siapa? Mbak siapa namanya? Ayo maju Mbak, kita coba surah Al-Qari'ah. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus fatakunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Coba diulang dari fahuwa fi. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus watakunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Mbak siapa namanya? Mbak Syifa. Tepuk tangan buat Mbak Syifa. Masya Allah. Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba? Surah At-Takatsur. Ayo siapa yang mau? Yang mau coba? Gak apa-apa, maju ke depan. Yuk. Masya Allah Mas Farel. Masya Allah. Mas Farel luar biasa nih. Moga Mas Farel. Di sini Mas Farel. Di situ juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tepuk tangan buat Mas Farel. Masya Allah, luar biasa Mas Farel ya. Masya Allah. Ada yang mau coba lagi teman-teman? Mas Farel aja berani. Ada? Ada? Abid mau? Yuk. Ada yang hafal surah Quraisy? Quraisy, Mbak siapa? Yuk maju ke depan. Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy, ila fihim lilata syita'i wal sayf. Falyaqudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Masya Allah. Mbak siapa namanya? Mbak Putri. Tepuk tangan buat Mbak Putri. Masya Allah. Selanjutnya ada yang sudah hafal surah Al-Ma'un. Siapa yang mau coba? Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ada yang udah hafal? Mas yang pakai baju putih. Siapa? Siapa namanya? Ayo maju. Yuk coba, nggak apa-apa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa lam ya'un al-ma'un. Mas siapa namanya? Mas Ibnu, kelas 6 SD. Masya Allah, tepuk tangan buat Mas Ibnu ya. Mas Ibnu walaupun apa tapi dia berani maju ke depan. Nah, ada yang lain yang mau coba? Ada yang lain yang mau coba maju ke depan? Surah Al-Kafirun. Ya, siapa? Al-Kafirun, ada yang hafal Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Ada? Oke, kita bareng-bareng ya. Kita baca surah Al-Kafirun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Udah hafal semua? Udah hafal? Mas yang di sini siapa namanya? Mas siapa? Mas Hanif. Mau coba? Mas Hanifnya malu. Ada yang mau coba Al-Kafirun? Gak apa-apa, maju ke depan yuk. Siapa? Mas yang ini siapa namanya Mas? Ya, ayo maju. Gak apa-apa. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana a'budu ma wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum
wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Mas siapa namanya? Mas Ilham. Tepuk tangan buat Mas Ilham. Masya Allah. Ya. Ada di nama Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba menghafal tapi dengan gerakan. Ya, menghafal tapi dengan gerakan. Kita mulai dari ta'awud. Perhatikan Ustaz. Perhatikan ya. Kita mulai dari ta'awud tapi dengan gerakan. Nah. Bisa ta'awud semua? Kita coba dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan gerakan ya. Perhatikan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya diginiin. Wah, kan setan ya. Diginiin. Nah, kita coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ya kalau setan itu kayak apa? Ada tanduknya kan? Nah, kita ulang bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setannya harus digeprek. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ulang bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bis itu tangan bis ya, tangannya di sini. Nah, bis tangannya di tengah. Gini. Bis dengan menyebut nama Allah, tangannya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Irrahim gini. Nah, bisa ya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari ta'awud. Bisa? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa ya? Ada yang mau coba? Ada? Yang mau coba siapa yo? Ada yang mau coba? Gak apa-apa ke depan. Mbak Syifa. Siapa namanya tadi? Gak apa-apa, ayo ke depan. Yuk dicoba gak apa-apa, ada yang gerakan. Yuk Mbak Syifa. Yuk kita balik juga mesti. Yuk, hadap ke sana. Gimana tadi? Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bareng-bareng ya. Sambil gerakannya. A'udzu billahi. 'A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bareng-bareng ya. Sambil gerakannya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, adik-adik coba sambil berdiri. Biar lebih semangat. Yuk, sambil berdiri yuk. Sambil berdiri, sambil berdiri. Yuk, adik-adik semuanya berdiri yuk. Makin sehat, makin Ayo, sambil berdiri. Dia juga berdiri kan? Ya, Bu. Kasih kuat berdiri ya, Bu ya. Oke. Berdiri ayo, Bu. Oke ya. Nanti kebanyakan duduk gak sehat kalau kebanyakan. Yuk, yuk berdiri yuk, berdiri. Bun, Yuk. ya, berdiri, Bun. Oh, iya. Iya. Pastikan Oke. kanan kiri nggak sikut-sikutan, ya. Diatur, geser dikit boleh, Mas. Geser banyak juga boleh. Oke. Kita gerakannya dari surah Al-Fatihah ya. Kita ulang dari awal. Ikutin saja ya. Dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya gerakannya itu banyak, ya. Gerakannya itu banyak. Kalau adik-adik nanti di rumah mau gerakannya bebas boleh, tapi sesuaikan dengan artinya. Misalnya kayak Ar-Rahmanir-Rahim kan Maha Pengasih Maha Penyayang, kiri ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, gitu ya. Biasanya gerakannya itu disesuaikan dengan artinya. Kita ulang dari awal ya. Dari tahun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, tanpa interupsi semuanya. Mulai dari awal ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bisa ya? Bisa? Oke, silakan dulu kembali.
Oke, dari Ibu Allah Subhanahu wa taala, biasanya untuk gerakan menghafal Al-Qur'an itu biasanya menyesuaikan artinya. Nah, nanti ibu-ibu di rumah bisa mengajarkan anak-anaknya, coba baca dulu artinya. Misal kayaknya Maliki Yaumiddin itu kan raja. Ya, berarti kalau raja penguasa. Nah, bentuk penguasa itu seperti apa? Misalnya was-samaa'i wat-tariq. Kan langit, terus turun hujan. Jadi sesuaikan dengan artinya. Nanti bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Bisa ya? Adik-adik bisa? Bisa? Insyaallah biar hafalnya lebih semangat. Kalau nanti nggak bisa, coba buka YouTube, banyak di YouTube banyak gerakan menghafal Al-Quran, ya itu banyak. Nanti bisa buka di YouTube. Sekarang mudah kok, semuanya bisa di YouTube, bisa semua. Nanti buka aja, misalnya nanti buka surah At-Tin beserta gerakannya itu ada. Nanti langsung dipraktekin. Masih semangat? Masih? Oke. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingin memberikan semangat kepada kita semua, ya, agar kita lebih semangat menghafal Al-Qur'annya. Ada ini Allah Subhanahu wa taala, kalau adik-adik nanti, ya, kalau sekarang mungkin masih sedikit ya hafalannya, masih mungkin ada yang 1 juz, bahkan mungkin masih surah pendek. Ingat pesan Ustaz, gak ada kata lelah untuk menghafal Al-Quran, gak ada alasan untuk tidak menghafal Al-Quran, apalagi tidak membaca Al-Quran. Ya, gak ada yang sulit, gak ada yang susah. Seperti yang Ustaz bilang tadi, orang yang memiliki keterbatasan saja bisa menghafalkan 30 juz. Apalagi kita yang masih ya sempurna, masih punya mata. Tahu ya, ada orang buta itu kalau baca Al-Quran itu pakai tangan dia, ngafalnya pakai tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang matanya buta. Bahkan ada yang pendengarnya nggak ada, tapi dia bisa hafal Al-Quran. Nggak ada matanya, terus pendengarannya juga nggak ada, tapi dia bisa hafal Al-Quran 30 juz. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau kita hafal Al-Quran, kalau kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Insya Allah rezeki kita juga lancar. Insya Allah rumah kita juga tenteram. Insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kata Allah, adik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, obat dari segala penyakit, syifa, ya, itu adalah Al-Quran. Ya, bukan hanya sekedar obat, tapi penyembuh. Apapun permasalahan kita, apapun kendala dalam hidup kita, kalau masih ada Al-Quran di rumah kita, kalau masih ada penghafal Al-Quran di rumah kita, masih ada anak kita yang senantiasa selalu mengamalkan Al-Quran, insya Allah semua urusan di dunia itu akan Allah bereskan. Apapun itu kendalanya, Allah jamin, Allah menjamin. Ya, kalau kita mengamalkan Al-Quran, kalau kita senantiasa bersama Al-Quran, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adik-adik di sini semuanya nanti menjadi hafal Al-Quran, menjadi generasi ahlul Quran, hafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin, dan dapat nanti memberikan mahkota kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustaz akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Semua tangannya diangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة وأهلها كأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة، حفظة القرآن العلماء والداعين سائر العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفع لنا بشفاعة القرآن الكريم. اللهم اشفع لنا بشفاعة القرآن الكريم. اللهم اشفع لنا بشفاعة القرآن الكريم بعزتك وجلالك يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.